Wonder People, kalau kita berbicara tentang Iran hari ini, biasanya diidentikan dengan sangat lekat dengan tradisi Syiah Ithna Asyariyah atau Syiah 12 Imam. Tapi, apakah kalian tahu bahwa Iran atau Persia pada zaman dahulu, Iran historis, pernah juga menjadi salah satu pusat besar dalam peradaban Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perubahan dari Sunnisme atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi Syiah terjadi setelah munculnya dinasti Safawi di bawah Syah Ismail yang pertama. Ia merebut Tabriz dan dinobatkan sebagai Syah pada tahun 1501. Lalu ia menjadikan Syiah 12 Imam sebagai identitas resmi negara atau dinasti Safawi. Artinya, sebelum transformasi Safawi itu, tanah Persia telah dan pernah melahirkan banyak ulama besar dalam tradisi kesarjanaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak hanya berperan secara lokal di Iran, mereka juga membentuk disiplin utama dalam keilmuan dan kesarjanaan Islam. Hadis, tasawuf, kalam, fikih, usul fikih, bahkan sintesis besar ilmu-ilmu keagamaan yang tadi disebutkan. Disinilah letak ironi sejarahnya. Ketika orang banyak berbicara tentang pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam Sunni, yang sering terbayang adalah pusat kota seperti Baghdad di Irak, Damaskus di Syria, Kairo di Mesir, atau Hijaz, Makkah dan Madinah di Saudi di Arabia. Padahal sebagian fondasi yang juga utama dalam konteks keilmuan Sunni justru dibentuk oleh para ulama yang berasal dari tanah Persia atau Iran historis. Dari Khurasan, Rai, Nishapur, Tus, hingga Shahrazur, lahir tokoh-tokoh besar yang membentuk wajah kesarjanaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita akan membahas 5 ulama penting di antara yang berasal dari tanah Persia itu. Tokoh yang pertama yang kita bahas adalah Muhammad ibn Salah Ash-Shahrazur. Ia wafat tahun 1245 Masehi atau 643 Hijriah. Dalam sejarah ilmu hadis, Ibnu Salah dikenal sebagai salah satu tokoh paling penting dalam penyusunan metodologi hadis Sunni. Nama besarnya terkait dengan karya monumentalnya yang berjudul Muqaddimah Ibnu Salah. Karya ini bukan sekedar pengantar, ia menjadi fondasi utama dalam disiplin mustalahul hadis, yaitu ilmu yang membahas istilah, klasifikasi, validitas, dan metodologi kritik hadis. Melalui karya ini, pembahasan tentang hadis sahih, hasan, dhaif, mutawatir, ahad, sanad, rawi, dan matan disusun dengan cara yang lebih sistematis. Mengapa ini penting? Karena hadis bukan hanya kumpulan riwayat. Hadis adalah salah satu dasar utama otoritas keagamaan dalam Islam Sunni, sumber hukum Islam dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari hadis, umat Islam memahami ibadah, hukum, akhlak, dan teladan kenabian. Maka, pertanyaan tentang validitas hadis menjadi sangat krusial. Apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi? Apakah benar-benar teksnya itu sebagaimana yang diucapkan Nabi? Mana riwayat yang dapat diterima? Mana riwayat yang harus ditolak? Bagaimana menilai seorang perawi itu terpercaya atau tidak? Bagaimana kesinambungan sanadnya? Disinilah kontribusi Ibnu Salah menjadi sangat penting. Ia membantu menata bahasa ilmiah dalam studi hadis. Ia memberi struktur pada pembahasan yang sebelumnya berserak dalam banyak karya. Karena itu, banyak ulama setelahnya merujuk, meringkas, mensyarah, atau mengembangkan karya Muqaddimah Ibnu Salah ini. Dengan kata lain, Ibnu Salah bukan hanya ahli hadis, ia adalah kodifikator besar metodologi hadis dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh kedua yang kita bahas adalah Abul Qasim Al-Qushairi. Ia wafat di tahun 1072 Masehi atau 465 Hijriah. Al-Qushairi adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah tasawuf Sunni. Nama besarnya sangat terkait dengan karya klasiknya yang berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah.
Karyanya ini menjadi salah satu rujukan utama dalam menjelaskan tasawuf sebagai disiplin ilmu spiritual yang tetap berada dalam kerangka syariat dan akidah sunni. Karena dalam sejarah Islam, tasawuf sering berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, tasawuf menjadi jalan penyucian jiwa, pendalaman iman, dan pembentukan akhlak. Tapi di sisi yang lain, tasawuf juga sering dicurigai ketika dianggap terlalu jauh dari disiplin syariat, bahkan mengabaikan syariat. Al-Qushayri hadir untuk menjawab ketegangan itu. Ia menunjukkan bahwa tasawuf yang otentik bukanlah pelarian dari hukum. Tasawuf bukan pembangkangan terhadap syariat. Tasawuf adalah pendalaman makna syariat itu sendiri. Dalam Ar-Risalah Al-Qushayriyah, beliau membahas tentang adab, maqamat, tahapan-tahapan spiritual, akhwal, kondisi-kondisi spiritual, taubat, zuhud, tawakal, sabar, ridho, ikhlas, mahabbah atau cinta, dan berbagai istilah sentral dalam tradisi sufi. Tetapi ia membahasnya dengan corak yang amat hati-hati. Tasawuf harus berpijak pada ilmu. Pengalaman ruhani harus ditimbang dengan syariat. Kedalaman batin tidak boleh memutus seseorang dari tanggung jawab lahiriahnya. Bahkan, beliau juga memberi sanad atau periwayatan, chains of transmission, siapa guru-guru tasawufnya, sebagaimana dalam konteks ilmu hadis, sehingga bisa dilacak rujukannya, asalnya memang berasal dari ajaran Rasulullah SAW. Dengan demikian, Al-Qushayri berperan besar dalam membentuk tasawuf sunni yang moderat, yang disiplin dan berkesesuaian dengan ortodoksi Islam sunni. Ia membantu menjelaskan bahwa jalan spiritual dalam Islam bukan sekedar pengalaman subjektif. Ia adalah proses pendidikan jiwa yang terkait pada wahyu, adab, dan komunitas keilmuan. Tokoh ketiga yang kita bahas adalah Fakhruddin Ar-Razi. Ia wafat di tahun 1210 Masehi atau 606 Hijriah. Ar-Razi berasal dari Rai, yang sekarang nama kotanya adalah Tehran di Iran, salah satu kawasan penting di Iran historis. Dalam tradisi Sunni, ia dikenal sebagai salah satu teolog terbesar dalam kalam Asy'ari pasca klasik. Kontribusinya terletak pada keberaniannya membawa kalam atau teologi Islam ke tingkat argumentasi rasional yang lebih tinggi lagi. Pada Ar-Razi, kalam atau teologi tidak sekedar menjadi pembelaan terhadap doktrin akidah. Kalam menjadi medan perdebatan intelektual yang sangat dalam dan luas. Ia berbicara tentang Tuhan, tentang alam, sebab akibat, jiwa, pengetahuan, kemungkinan dan keniscayaan, necessary and contingency, logika, logik, kosmologi, bahkan kritik terhadap filsafat. Ar-Razi hidup setelah gelombang besar filsafat Islam yang sangat dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Karena itu, ia tidak bisa menghindari filsafat. Ia juga tidak sekedar menerima filsafat begitu saja. Ia menguji argumen-argumen para filosof itu dengan perangkat rasional yang ketat. Disinilah keunikan Ar-Razi. Ia mengkritik filsafat, tetapi juga menyerap metode analitisnya. Ia membela kalam sunni, tapi menggunakan bahasa logik yang biasa dipakai oleh kalangan filosof dan metafisika yang sangat canggih. Karya tafsirnya yang berjudul Mafatihul Ghaib sering disebut sebagai salah satu tafsir paling ensiklopedis dalam sejarah Islam. Di dalamnya, tafsir Al-Quran bertemu dengan kalam, filsafat, logika, bahasa, bahkan perdebatan-perdebatan teologis. Ar-Razi menunjukkan bahwa akidah sunni bukan sekedar doktrin yang dihafal. Misalnya, Allah wujud, qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi, bukan hanya seperti itu. Ia juga dapat dipertanggungjawabkan melalui argumen rasional. Dengan Ar-Razi, tradisi kalam sunni memasuki tahap yang semakin filosofis, kompleks, dan sistematis. Tokoh keempat yang kita bahas adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dia wafat tahun 1085 Masehi atau 478 Hijriah. Al-Juwaini adalah tokoh besar dalam mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ari. Ia berasal dari kawasan Juwain dan berkarir panjang di Nishapur. Bahkan beliau adalah direktur madrasah Nizamiyah pertama di Nishapur. Dalam bidang usul fiqh, namanya sangat penting melalui karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Usulil Fiqh.
Ushul fiqh adalah ilmu tentang dasar-dasar dan metode penggalian hukum Islam. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang amat mendasar, seperti bagaimana hukum Islam ditetapkan, bagaimana nas Al-Quran dipahami, bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis, bagaimana ijma' bekerja, bagaimana qiyas atau analogical reasoning digunakan dalam tradisi hukum Islam, apa batas peran akal dalam pengambilan hukum Islam atau istinbat hukum Islam, bagaimana memahami perintah dan larangan, bagaimana menyelesaikan ta'arudul adillah, pertentangan dalil. Dalam tradisi Sunni, fikih tidak berdiri hanya sebagai kumpulan hukum praktis. Fikih juga memiliki metodologi, dan metodologi itu dibahas dalam sebuah ilmu yang namanya usul al-fiqh atau usulul fiqh. Al-Juwaini berperan besar dalam menata cara berpikir hukum tersebut. Ia bukan hanya membicarakan hasil hukum, ia membahas cara hukum diproduksi secara ilmiah. Karena itu, posisinya sangat penting dalam sejarah madhab Syafi'i. Ia juga penting dalam sejarah Asy'ariyah. Dalam kalam, Al-Juwaini juga memperkuat tradisi teologi Sunni dengan argumentasi rasional yang matang. Namun dalam konteks pembahasan kita hari ini, kontribusinya yang ditekankan adalah dalam konteks usulul fiqh. Ia juga guru utama Abu Hamid Al-Ghazali, karena melalui Al-Juwaini kita dapat melihat jembatan antara tradisi Syafi'i Asy'ari yang klasik dan sintesis besar yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali, yang merupakan tokoh kelima yang akan kita bahas. Abu Hamid Al-Ghazali. Ia wafat di tahun 1111 Masehi atau tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali berasal dari Tus, kawasan Khurasan. Ia adalah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah Islam Sunni. Bahkan, sulit membincangkan ortodoksi Sunni tanpa menyebut namanya. Al-Ghazali menguasai fikih, usul fikih, kalam, logika, filsafat, tasawuf, bahkan etika. Tetapi keistimewaannya bukan sekedar keluasan ilmunya saja. Keistimewaannya adalah kemampuannya dalam menyusun sintesis. Ia hidup dalam masa ketika ilmu-ilmu Islam mengalami perkembangan luar biasa. Fikih sudah matang, kalam berkembang, filsafat mencapai tingkat tinggi melalui Ibnu Sina dan tradisi filsafat peripatetik atau Masyaiyah, tradisi Greek yang bertemu dengan Islam. Tasawuf juga berkembang sebagai jalan spiritual. Tetapi semua disiplin ilmu tidak selalu berjalan secara harmonis. Kadang fikih menjadi terlalu formal, terlalu legal, kalam menjadi terlalu polemis, filsafat menjadi terlalu spekulatif, tasawuf dicurigai karena dianggap menjauh dari syariat, banyak terpengaruh oleh tradisi entah Hindu, Buddha, atau Zoroastrian. Al-Ghazali hadir dalam situasi itu. Dalam Tahafut al-Falasifah, atau Incoherence of Philosophers, ia mengkritik metafisika para filosof. Ia tidak menolak akal, ia justru menggunakan logika untuk menguji argumen filsafat. Dalam karya-karya usul fiqhnya, ia menunjukkan bahwa hukum Islam membutuhkan metode berpikir yang tertib, yang koheren. Dalam karya-karya tasawufnya, terutama Ihya Ulumuddin, ia menyatukan fikih, akhlak, spiritualitas, dan teologi. Di tangan Al-Ghazali, Islam Sunni tidak hanya tampil sebagai sistem hukum, tidak hanya sebagai sistem akidah, tidak hanya sebagai ritual formal. Islam Sunni juga tampil sebagai jalan pembentukan manusia. Manusia yang berpikir, manusia yang beribadah, manusia yang membersihkan hati, manusia yang hidup dalam kesadaran moral di hadapan Tuhannya. Karena itu, Al-Ghazali sering dipahami sebagai figur sintesis besar, disebut atau dipanggil sebagai Hujjatul Islam. Ia mempertemukan syariat dan hakikat, fikih dan tasawuf, kalam dan filsafat, akal dan spiritualitas, disiplin lahir dan kedalaman batin. Jika kita membaca 5 tokoh ini secara berurutan, kita bisa melihat peta besar intelektual Sunni Islam. Ibnu Salah menata otoritas hadis, Al-Qushairi membersihkan tasawuf dalam kerangka syariat, Ar-Razi memperkuat kalam dengan rasionalitas filosofisnya, Al-Juwaini membangun metodologi usul fikih, dan Al-Ghazali menyatukan berbagai disiplin ilmu itu ke dalam sintesis besar ilmu-ilmu agama Islam. Dari sini tampak jelas bahwa tanah Persia atau Iran historis bukan wilayah pinggiran dalam tradisi Sunni Islam. Ia justru menjadi salah satu rahim intelektual terpenting dalam pembentukan ortodoksi Sunni. Karena itu, membicarakan Iran dan Persia dalam sejarah Islam tidak bisa hanya dimulai dari dinasti Safawi
atau dari Syiah Itsna Asyariyah tadi. Jauh sebelum itu, kawasan ini adalah salah satu pusat tradisi Sunni. Sejarah Islam tidak pernah dibangun oleh satu pusat saja, tidak oleh satu etnis saja, tidak oleh satu bahasa saja. Ia dibentuk oleh jaringan ulama lintas wilayah, termasuk wilayah Persia ini tadi. Dan dalam jaringan itu, Persia memberi sumbangan yang sangat besar bagi wajah Islam Sunni yang kita kenal hari ini. Tentu saja, 5 nama itu belum mencakup kesemuanya. Masih ada banyak tokoh Sunni lain dari tanah Persia dan Iran historis yang kita bincangkan. Coba kemudian, para pembaca, silahkan tulis di kolom komentar siapa kira-kira tokoh Sunni dari tanah Persia yang menurut Anda penting dalam perjalanan dan perkembangan kesarjanaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.